Untuk ekonomisnya juga relatif ekonomis ya. Jadi karena bisa dijangkau sama masyarakat dengan dengan cepat gitu ya. Kan karena kan dekat-dekat ya diaksesnya. Nah, Kak tadi kan udah ngebahas pronya nih seperti apa. Nah, juga boleh dong Kak dibahas kontranya seperti apa orang-orang yang menolak adanya makanan UPF ini gitu ya. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di Lini Podcast. Perkenalkan, saya Aratia Wahdini Alamsah yang akan menemani Sobat Sehat di episode Lini Podcast kali ini. Tentunya dengan podcast kali ini tidak akan kalah menarik mengenai gizi dan pangan ya. Nah, hari ini saya nggak sendirian nih. Untuk membahas topik kali ini, saya ditemani teman saya yang bernama Vira. Halo Kak Vira, bagaimana kabarnya? Halo Kara, hari ini ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, boleh nih Kak Vira mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, ya sebelumnya perkenalkan saya Vira Sulastya atau biasa dipanggil Vira. Saya lulusan S1 Gizi dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas tentang makanan UPF atau ultra processed food. Nah, apa sih sebenarnya pro kontranya UPF ini? Sebenarnya kan memang sudah banyak sekali ya, dan sangat mudah juga ditemukan di masyarakat. Nah, langsung saja nih buat Sobat Sehat, sekiranya kan belum familiar mungkin ya mengenai UPF itu apa. Boleh nih Kak Vira menjelaskan sedikit apa sih UPF itu? Oke, ya. Sebelumnya buat teman-teman atau buat sobat sehat yang belum familiar dengan UPF itu ultra processed food atau jadi makanan yang melalui banyak proses. Misalkan proses pemanggangan, pengeringan, apalagi ya, pasteurisasi gitu atau perebusan. Nah, pada proses-proses ini tuh si bahan makanan ini tuh tidak hanya melalui proses itu begitu saja, tapi ditambahin juga atau menggunakan juga bahan tambahan pangan, misalkan ditambahkan gula, ditambahkan garam, lemak, ataupun diberikan fortifikasi vitamin. Jadi bahan makanan itu tuh ada perubahan di bagian kandungan gizinya gitu. Oh, seperti itu ya Kak. Berarti penjelasan UPF itu makanannya seperti apa. Nah, mungkin boleh disebutin juga kali ya Kak, itu makanan UPF itu contohnya apa aja sih? Ya misalkan banyak sih ya, ini paling gampang banget untuk ditemukan di masyarakat atau di supermarket swalayan. Misalkan sereal atau makanan cepat saji kayak nugget, sosis, kentang goreng gitu, atau makanan tradisional juga bisa termasuk UPF seperti tempe, tahu gitu. Ataupun yogurt pun masih termasuk, dan masih banyak lagi yang bisa dibilang sangat mudah untuk ditemukan. Oh, berarti banyak banget ya Kak sebenarnya jenisnya, dan juga aksesnya udah lumayan mudah ya Kak buat mudah menjangkau makanan-makanan UPF tersebut. Betul. Tapi nih Kak, saya kan pernah baca ya, jadi orang-orang itu banyak yang pro sama kontra terkait makanan UPF itu. Kira-kira sebenarnya pronya itu apa sih Kak UPF itu sampai orang-orang tuh membuat pro dan kontra gitu, kayak banyak banget pendapat pro kontra tersebut. Iya, kayak tentunya kalau untuk plus minus itu pasti banyak ya di mana-mana gitu. Misalkan kalau sekarang mungkin kita bahas dulu di bagian pro-nya aja kali ya. Kalau dari pro-nya UPF itu pertama dari kandungan gizinya dulu deh. Kalau dari kandungan gizi itu ditambahkan, mungkin seperti yang tadi saya bilang, pada ultra proses ini ditambahkan juga tambahan bahan pangan lainnya gitu. Misalkan pada minyak goreng difortifikasi vitamin A, atau pada susu difortifikasi vitamin D gitu. Nah, di situ jadi kita bisa menambahkan asupan gizi kita gitu, dari mulai vitamin ataupun gulanya, lemaknya, dan lain-lainnya gitu. Terus selanjutnya misalkan pada sayuran segar. Nah, sayuran segar kan biasanya menggunakan pestisida. Nah, pada saat ultraproses ini bisa mengurangi, mungkin menghilangkan tidak 100%, tapi bisa mengurangi si pestisida itu yang ada pada sayuran. Jadi orang-orang ingin yang pertama ingin lebih mudah ditemukan, lebih mudah dimasak, lebih mudah dibuat gitu. Dan jadi UPF ini memang sangat banyak diminati sama masyarakat
gitu. Wah, keren banget ya. Berarti banyak banget ya manfaat dari makanan UPF ini. Dan juga makan UPF ini juga tadi dijelaskan ya Kak Fira, bermanfaat bagi tubuh kita juga sebenarnya. Dan juga untuk ekonomisnya juga relatif ekonomis ya. Jadi karena bisa dijangkau sama masyarakat dengan dengan cepat gitu ya. Karena kan dekat-dekat ya diaksesnya. Nah, Kak tadi kan udah ngebahas pronya nih seperti apa. Nah, juga boleh dong Kak dibahas kontranya seperti apa orang-orang yang menolak adanya makanan UPF ini gitu ya. Kalau untuk kontranya sendiri mungkin lebih ke proses gitu ya. Karena banyak proses gitu, proses. Ada beberapa vitamin yang tidak bisa bertahan pada suhu tertentu misalkan. Jadi pada makanan tersebut ada kemungkinan ada degradasi atau ada pengurangan vitamin. Nah, selain itu juga kan ada tambahan-tambahan nih. Nah, bisa juga di tambahan itu tuh salah satunya entah itu pengawet atau bahan aditif dan lain-lainnya gitu. Nah, pada tambahan ini juga kan mungkin juga ditambahin gula, lemak gitu. Nah, ataupun natrium. Kalau misalkan dikonsumsi dengan jumlah yang banyak, itu kan dapat meningkatkan resiko penyebab penyakit entah itu obesitas, diabetes kalau misalkan pada gulanya yang sangat tinggi, hipertensi pada saat yang natriumnya tinggi gitu kan. Nah, jadi memang kontranya di situ. Lalu misalkan nih, apalagi jadi kalau orang-orang tuh mungkin lebih mempertanyakan sebenarnya UPF tuh sehat nggak sih gitu. Kalau dibilang sehat, kalau menurut saya secara personal sehat tidak 100%, tapi tidak sehat juga tidak 100%. Kalau dibilang sehat karena ada tambahan-tambahan, jadi bisa menambahkan asupan vitamin kita, asupan zat gizi yang kita butuhkan, entah itu zat besi, vitamin, atau mineral-mineral lainnya gitu. Dapat mendukung asupan zat gizi kita yang mungkin kita kurang dapatkan dari makanan segar gitu. Tapi kalau tidak sehatnya kan kalau misalkan dikonsumsi dengan jumlah yang banyak, ya dapat beresiko yang entah itu obesitas, entah itu hipertensi, atau misalkan kelebihan natrium kita, ya itu kelebihan natrium kita hipertensi atau ntar diabetes kalau misalkan kelebihan yang kandungan gulanya tinggi gitu. Nah, itu jadi lebih kita kontrol pada diri sendiri sih kalau itu. Oh, oke. Berarti benar banget ya Kak, karena apapun yang memang makanan yang berlebihan itu emang gak baik ya Kak. Jadi mungkin seperlunya saja kalau misalkan mengkonsumsi apapun gitu ya. Nah, kira-kira nih Kak, untuk memilih makanan yang UPF, ada gak ya ide biar gak makan yang gitu-gitu aja gitu, biar gak bosen? Kalau itu lebih ke sekreativitas kita sendiri ya. Misalkan dari makanan-makanan yang bisa kita temukan di swalayan itu yang UPF itu bisa kita modifikasi, misalkan makanan instan ditambah sayurnya, ditambah sayur segarnya gitu, entah itu misalkan ditambahkan bayam atau wortel atau jagung, atau untuk proteinik bisa kita tambahkan ayam atau daging. Untuk sayurannya gitu bisa ditambahkan juga, dan misalkan ada bumbunya gitu di dalam makanan instan itu ada bumbunya, mungkin bisa kita kurangi, jadi kandungan asupan natrium kita juga tidak terlalu banyak gitu, bisa dikurangi sedikit demi sedikit gitu. Jadi lebih ke kreativitas kita gitu, gimana caranya kita menjadikan makanan-makanan yang di luar sana itu yang banyak pro kontranya, tapi menurut kita oke, ini kayaknya untuk asupan sayurnya tambahin deh, untuk lauknya ditambahin deh. Tuh. Terima kasih banyak ya Kak Fira atas diskusi pada siang kali ini di Lini Podcast. Semoga episode kali ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua ya Kak. Sama. Nah, terima kasih Sobat Sehat sudah menonton pada episode kali ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk di like, comment, share, dan subscribe channel Lini Sehat untuk mengetahui informasi selanjutnya. Dan sampai jumpa pada pertemuan episode selanjutnya. Dadah! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.